Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimah dengan NIM 2521082. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan antena jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas pengertian tentang antena jaringan komputer ini. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan antena jaringan komputer? Antena jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan, di mana peran antena jaringan komputer ini sangat penting karena konektivitas, jangkauan, dan kualitasnya sangat bagus. Yang kedua, kita masuk kepada jenis-jenis antena. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis antena. Yang pertama yaitu antena isotropik, di mana antena isotropik ini merupakan antena ideal yang dapat memancarkan kekuatan merata di semua arah, menyediakan cakupan yang sama pada semua arah, di mana antena isotropik ini juga sering digunakan sebagai antena referensi untuk gain sebuah antena. Yang kedua, ada antena direksional. Nah, antena ini dikenal juga dengan sebutan antena Yagi, yaitu antena yang bisa mengambil atau menerima sinyal dari satu arah depan saja, karena memiliki sisi antena yang berada di belakang reflektor yang memiliki gain yang lebih kecil daripada di depan direktor. Yang ketiga ada antena omnidireksional, yaitu antena yang menyediakan cakupan luas di segala arah, di mana antena omnidireksional ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya ada karakteristik antena jaringan komputer. Nah, yang pertama karakteristiknya yaitu frekuensi. Frekuensi dalam sebuah antena itu dibuat atau dirancang dengan ketentuan tertentu, yaitu sebuah antena pasti memiliki frekuensi tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan maupun berdasarkan aplikasi jaringannya. Yang kedua yaitu impedansi. Nah, sebuah antena pasti memiliki nilai resistensi listrik yang mempengaruhi efisiensi daya ke antena. Yang ketiga ada polarisasi. Nah, di sini sudah terdapat gambar contoh polarisasi, di mana pengertian dari polarisasi ini yaitu sebuah antena memiliki arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima. Jadi sebuah antena pasti memiliki gelombang elektronik yang dipancarkan maupun yang diterima oleh antena tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada karakteristik penguatan. Nah, di dalam sebuah antena pasti memiliki kemampuan untuk memperkuat sinyal yang diterima maupun yang dipancarkan, yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas peran antena dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada 3 peran antena dalam jaringan komputer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada transmisi data, di mana transmisi data ini yaitu antena ini berperan mentransmisikan data, yaitu mengubah sinyal data digital menjadi data gelombang elektromagnetik dan memancarkannya melalui udara. Yang kedua, antena ini berperan dalam peningkatan jangkauan, di mana antena dapat meningkatkan jangkauan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal. Yang ketiga, yaitu antena ini berperan dalam penerimaan data. Nah, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Itulah 3 peranan antena dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya kita akan
kita akan membahas pertimbangan dalam memilih antena. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan dalam pemilihan antena agar antena yang kita pilih bagus. Yang pertama, berdasarkan tipe aplikasi. Nah, saat ingin memilih antena, kita penting melihat tipe aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi, kita harus menyesuaikan antena dengan kebutuhan yang kita inginkan, seperti jangkauan, arah, dan kecepatan transfer datanya. Sehingga saat kita menggunakan antena tersebut, kita tidak kewalahan atau terjadi kesalahan saat menggunakan antena tersebut. Yang kedua ada spesifikasi teknis, di mana kita harus mempertimbangkan spesifikasi teknis antena ini, seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedensi antena tadi. Nah, ini sudah kita bahas tadi satu persatu dalam karakteristiknya. Jadi saat ingin memilih antena, spesifikasi teknis ini juga sangat penting dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu lingkungan instalisasi. Jadi tidak hanya pertimbangan yang pertama dan kedua tadi, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana lingkungan tempat kita menginstalisasi antena ini. Pertimbangan faktor lingkungan seperti penghalang, interferensi, dan kondisi cuaca. Jadi kita penting juga mempertimbangkan lingkungan instalasi ini karena itu juga pengaruhnya sangat besar. Jadi jika lingkungannya tidak bagus, jadi saat kita menginstalisasi juga akan terjadi beberapa gangguan. Nah, selanjutnya adalah anggaran biaya, di mana anggaran biaya ini termasuk pertimbangan yang cukup penting, karena kita harus menyesuaikan pemilihan antena dengan batasan anggaran yang tersedia. Jadi kita tidak bisa hanya dengan mengucapkan mau antena ini, mau antena itu, sedangkan biaya yang tersedia tidak mencukupi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang optimalisasi kinerja antena. Ada beberapa optimalisasi dalam kinerja antena, di mana optimalisasi ini berarti yaitu kita membuat sesuatu tersebut menjadi hal yang paling baik. Yang pertama, kita pasti mengoptimalisasikan kekuatan sinyal, di mana kekuatan sinyal antena itu stabil dan kuat. Jadi kita harus memastikan antena itu memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. Yang kedua, adanya kecepatan transfer. Kita harus mengoptimalkan kecepatan transfer ini sesuai dengan konfigurasi antena untuk memaksimalkan kecepatan data yang ditransferkan. Yang ketiga, adanya cakupan area. Nah, optimalisasi posisi dan orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Jadi kita harus memaksimalkan cakupan areanya, sehingga saat mentransferkan data itu bisa dalam keadaan yang maksimal. Selanjutnya yaitu minimalisasi interferensi. Hindarilah sumber interferensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Pastikan semua yang bekerja dalam pemilihan antena itu teroptimalisasikan, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya ada pemeliharaan dan troubleshooting antena. Langsung saja kita bahas bagaimana pemeliharaan dan troubleshooting antena. Nah, jika kita sudah dapat
memilih antena mana yang ingin kita gunakan. Jadi kita harus juga melakukan pemeliharaan dan troubleshooting pada antena tersebut. Di sini ada beberapa pemeliharaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Nah, jadi jika kita sudah memiliki antena, kita harus melakukan pemeriksaan fisik secara berkala atau konsisten. Periksalah antena secara berkelanjutan untuk memastikan tidak adanya perubahan posisi antena tersebut. Yang kedua, kalibrasi. Lakukanlah kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, dan polarisasi. Yang ketiga, yaitu pembersihan. Jadi, kita harus sering-sering membersihkan antena tersebut dari debu, kotoran, atau bahan asing yang dapat mengganggu kinerja antena tersebut. Karena jika tidak kita lakukan pembersihan, mungkin akan terjadi beberapa gangguan terhadap antena kita. Apalagi saat kita ingin mentransferkan data, itu akan sangat tidak bagus atau tidak lancar. Yang selanjutnya, yang pemeliharaan keempat ada perbaikan. Nah, segeralah lakukan perbaikan atau penggantian jika ditemukan kerusakan pada antena. Jadi jika kita merasa ada sesuatu yang janggal terhadap antena saat kita gunakan, maka periksalah secepat mungkin. Mungkin ada kemungkinan ada kerusakan atau gangguan yang terjadi kepada antena tersebut. Nah, itulah mungkin beberapa pengenalan kita terhadap antena. Yang selanjutnya kita akan membahas internet satelit. Kita akan membahas tentang internet satelit. Yang pertama yaitu tentang pengertian internet satelit. Jadi, apa sih itu internet satelit? Internet satelit merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan jaringan satelit untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Di mana internet satelit ini adalah akses internet ke berbagai wilayah, sampai ke wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan sama sekali, seperti di pedesaan, di perbukitan. Jadi internet satelit ini bisa kita gunakan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas keunggulan dari internet satelit ini. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari internet satelit tadi, kita juga harus mengetahui apa sih keunggulan internet satelit itu? Jadi kenapa orang banyak ingin menggunakan internet satelit? Nah, ada 3 keunggulan internet satelit yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pada jangkauan global. Maksudnya di sini jangkauannya sudah global, yaitu internet satelit ini memberikan konektivitas kepada seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan. Yang kedua, ketersediaan tinggi, di mana ketersediaan internet satelit ini sangat nya karena memiliki redundansi yang menjamin ketersediaan layanan yang konsisten. Maksudnya itu layanannya tersedia dan jarang terjadi kehilangan jaringan. Nah, bahkan saat terjadi bencana alam pun atau gangguan lainnya, internet satelit ini masih bisa berfungsi dengan baik. Yang ketiga, ada mobilitas. Keunggulan internet satelit itu pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja,
tanpa harus bergantung pada infrastruktur kabel atau seluler di lokasi tertentu. Jadi kita bisa menggunakan internet satelit ini di mana saja dan kapan saja, tanpa harus terhubung ke kabel atau jaringan seluler lainnya. Nah, itulah keuntungan dari internet satelit ini. Menarik bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas cakupan internet satelit. Ada beberapa cakupan internet satelit yang akan kita bahas. Nah, yang pertama juga cakupannya global. Seperti yang sudah dibahas tadi, cakupan internet satelit yaitu global, di mana teknologi internet satelit memungkinkan konektivitas di seluruh dunia. Yang kedua, akses terpencil. Internet satelit juga mencakup daerah-daerah pedesaan, pulau-pulau kecil, hingga wilayah perbatasan dengan mudah terhubung ke internet satelit melalui solusi satelit, menghubungkan mereka dengan dunia luar. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dan solusi implementasi internet satelit. Nah, tadi sudah kita bahas cakupan dari internet satelit. Sekarang kita akan membahas tantangan dan solusi implementasi internet satelit. Jadi kita juga harus tahu bagaimana tantangan dan solusi dari penggunaan internet satelit ini. Adapun tantangan dan solusi implementasi internet satelit ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, tantangannya pada infrastruktur kompleks. Membangun sebuah infrastruktur internet satelit membutuhkan investasi besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti peluncuran satelit dan integrasi sistem harus diatasi. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa membangun infrastruktur internet satelit ini. Jadi dibutuhkan sebuah perusahaan besar. Nah, yang kedua, biaya yang tinggi, di mana biaya layanan internet satelit ini masih mahal dibandingkan internet lainnya. Diperlukan inovasi teknologi dan skala produksi untuk menurunkan biaya langganan. Jadi, internet satelit ini memang memiliki layanan yang cukup tinggi, tetapi biayanya juga relatif tinggi. Bahkan bisa dibilang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu tantangannya terhadap regulasi dan kebijakan, di mana perbedaan regulasi antar negara menjadi sebuah tantangan. Kita harus bekerja sama internasional dan mengharmonisasikan kebijakan yang diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan yang tersedia. Itulah beberapa tantangan serta solusi implementasi dalam internet satelit. Selanjutnya kita membahas bagaimana prospek masa depan internet satelit. Yang pertama, masa depan internet satelit ini yaitu tentang konektivitas. Di mana konektivitas tadi yaitu konektivitas global yang berarti sudah internasional, di mana jaringan satelit akan menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global, di mana kita bisa menggunakan kapanpun dari manapun internet satelit ini. Yang kedua, kecepatan internet sangat tinggi. Jadi, di masa yang akan mendatang, internet satelit ini sangat bisa kita gunakan, di mana teknologi satelit ini merupakan generasi yang akan menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, ada penggunaan yang masif, di mana internet satelit akan digunakan secara luas, terutama untuk pedesaan dan daerah terpencil. Mungkin di masa yang akan datang, kita semua sudah menggunakan internet satelit.
Nah, mungkin inilah yang faktor-faktor yang bisa kita lihat pada internet satelit untuk masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan seluler. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengenalan antena dan juga sudah membahas tentang internet satelit. Jadi sekarang kita akan membahas tentang jaringan seluler. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan seluler? Apa pengertian dari sebuah jaringan seluler? Nah, akan kita bahas pada kali ini. Jadi, jaringan seluler merupakan sebuah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel untuk terhubung dengan jaringan telepon. Jadi di sini sudah dijelaskan pengertian dari jaringan seluler itu merupakan sebuah sistem komunikasi nirkabel, yaitu jaringan yang tanpa kabel. Nah, selanjutnya evolusi dari jaringan seluler ini. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak terjadi perubahan pada jaringan seluler. Yang mana di sini bisa kita lihat dari tahun 1978 kita masih menggunakan jaringan yang berkecepatan 1G atau 1G. Yang selanjutnya yaitu telah terjadi perubahan pada tahun 1991 kita sudah menggunakan jaringan 2G atau 2G. Yang dimana jaringan seluler 1G tadi masih menggunakan jaringan atau sistem analog pertama, dan sedangkan pada 2G kita sudah menggunakan sistem digital. Dan terus berkembangnya zaman, terjadi evolusi lagi pada tahun 1998, yaitu kita sudah berubah ke jaringan 3G. Di mana jaringan 3G ini kecepatan akses datanya lebih cepat dibanding dengan 1G dan 2G tadi. Dan terjadi evolusi lagi pada tahun 2008, yaitu kita sudah memasuki perubahan dalam jaringan seluler yang dinamakan 4G. Bahkan sampai sekarang kita masih memakai 4G dan juga sudah berkembang dari tahun 2019 dan sudah menjadi 5G. Mungkin saat ini sudah ada beberapa ponsel yang sudah memakai jaringan 5G. Itulah sejarah singkat perkembangan atau evolusi jaringan seluler. Nah, di mana teknologi generasi jaringan seluler ini, yang pertama ada generasi 1G, di mana teknologi seluler generasi pertama atau 1G ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an menggunakan sistem analog untuk panggilan suara. Mungkin dulu pernah kita gunakan telepon seluler. Yang kedua adanya generasi 2G.
di mana generasi 2G ini sudah menggunakan sistem digital untuk panggilan suara dan pesan teks. Mana dulu kita sudah bisa menelpon dan mengirim pesan satu sama lain melalui SMS atau pesan teks. Yang ketiga, generasi 3G and 4G, di mana teknologi 3G dan 4G ini memberikan kemampuan akses internet mobile dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan streaming video dan layanan data lainnya. Nah, 3G dan 4G ini merupakan layanan yang jaringan seluler yang saat ini kita gunakan. Bahkan sudah ada beberapa yang memakai jaringan 5G, di mana saat kita mengakses video sudah HD sudah tinggi layanan yang diberikan. Dan generasi 5G, jaringan 5G ini dikembangkan dengan penawaran kecepatan dan kapasitas data yang sangat tinggi dengan latensi rendah untuk mendukung aplikasi yang canggih, di mana 5G ini tentu lebih baik dibandingkan dengan 3G dan 4G. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana teknologi dari jaringan seluler tadi, kita akan masuk kepada prinsip kerja jaringan seluler, di mana ada 3 prinsip kerja yang akan kita bahas. Yang pertama ada seluler. Jadi, jaringan seluler ini terbagi menjadi sel-sel kecil yang disebut sel jaringan. Setiap sel ini memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua, yaitu prinsip kerjanya tangan alih. Maksudnya saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lainnya untuk menjaga konektivitas tanpa gangguan. Proses ini disebut dengan tangan alih. Maksudnya saat kita bergerak pun jaringan tersebut juga ikut bergerak. Yang ketiga ada frekuensi dan kanal. Maksudnya setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari interferensi. Perangkat bergerak berpindah dari sel satu ke sel lainnya secara otomatis. Makanya saat kita menggunakan jaringan, saat posisi kita berubah, jaringan tersebut juga melakukan perubahan secara otomatis. Nah, itulah prinsip-prinsip kerja dari jaringan seluler. Manfaat dari jaringan seluler ini yang pertama, cangkupannya luas. Cakupan luas, jaringan seluler ini menjangkau melayani wilayah yang luas bahkan di daerah terpencil sekalipun. Yang kedua, kapasitas dan kecepatan, di mana kapasitas dan kecepatan teknologi jaringan seluler ini terus berkembang, menawarkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan digital. Seperti perkembangan tadi sudah kita bahas, di mana jaringan seluler ini akan terus mengalami kapasitas dan kecepatan yang terus berkembang. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, di mana efisiensi ini memungkinkan pengguna menggunakan sumber daya secara optimal, seperti alokasi frekuensi dan pengaturan sel yang efisien. Nah, inilah beberapa manfaat dari jaringan seluler. Selanjutnya kita membahas layanan jaringan seluler. Yang pertama, layanan yang diberikan oleh jaringan seluler ini ada komunikasi suara dan pesan teks jaringan seluler, di mana layanannya memungkinkan panggilan telepon, pengiriman SMS dan MMS antar pengguna dengan kualitas yang baik serta cakupan area yang luas. Yang kedua, pada akses internet mobile. Pengguna atau kita user dapat mengakses internet melalui email,
dan berbagai aplikasi lainnya melalui perangkat seluler mereka di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir ada layanan multimedia, di mana jaringan seluler mendukung streaming video, berbagi foto, musik, dan konten multimedia lainnya dalam genggaman tangan. Di mana yang seperti kita tahu, dunia itu berada pada genggaman tangan karena kita bisa mengakses apapun informasi tersebut kapan saja dan di mana saja. Itulah layanan yang diberikan dari jaringan seluler. Itulah beberapa materi singkat yang kita bahas pada kali ini. Ada terima kasih diucapkan kepada penonton yang sudah melihat, dan saya ucapkan Nah, itulah beberapa materi singkat yang kita bahas pada kali ini. Nah, terima kasih kepada para penonton yang sudah berusaha ikut serta dalam memahami materi kali ini. Saya Sarimah mengucapkan banyak maaf jika dalam penyampaian masih banyak salah. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.